Selamat siang para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Kembali Rama Channel akan mengulas tentang Majapahit. Saat ini Rama Channel akan mengajak para pemirsa untuk mengetahui lebih jauh tentang Raja Majapahit yang kedua sebagai penerus Raden Wijaya, yaitu Raja Jayanegara. Para penggemar yang muliakan, ini adalah jalan menuju petilasan Raja Jayanegara yang ada di Desa Jabung, Mojokerto. Yang ada di bawah ini adalah petilasan beliau. Sebagai raja pengganti Raden Wijaya, beliau termasuk raja yang naik tahta di usia muda. Beliau dikenal juga dengan nama Kalagemet. Siapakah beliau sebenarnya? Mari kita ulas Prabu Jayanegara. Dalam kitab Pararaton, nama asli beliau disebut dengan nama Kalagemet. Beliau adalah anak dari Raden Wijaya dengan darah petak. Sementara di dalam negara Kertagama, beliau dinyatakan sebagai anak dari Indeswari atau nama lain dari darah petak. Berdasarkan prasasti Kertarajasa pada tahun 1305, dinyatakan bahwa Jayanegara adalah putra Tribuaneswari, ibu permaisuri, sehingga ada asumsi bahwa Jayanegara adalah anak kandung Indeswari atau darah petak yang diangkat anak oleh Tribuaneswari, sehingga beliau berhak sebagai putra mahkota. Prabu Jayanegara lahir pada tahun 1294 Masehi. Pada tahun 1295 Masehi, beliau sudah diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda. Kemudian di dalam tahun 1296, dalam prasasti Penanggungan, disebutkan beliau sebagai putra mahkota. Prabu Jayanegara naik tahta setelah Prabu Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana wafat di tahun 1309, dan sejak itu beliau menggantikan sebagai Raja Majapahit yang kedua. Raja Jayanegara saat dinobatkan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Prabu Jayanegara yang naik tahta di usia muda dianggap terlalu lemah di dalam memimpin kerajaan Majapahit, sehingga banyak pengikut ayahnya yang melakukan pemberontakan di zaman beliau. Apalagi karena dari garis keturunan ibu, seorang ibu dari luar Jawa, dari kerajaan Dharmasraya Melayu Sumatera, membuat kepemimpinan beliau banyak dipertentangkan. Ketidakpuasan para pendukung dari Raden Wijaya akhirnya berbuah pada pemberontakan. Pemberontakan pertama dilakukan oleh Juru Demu pada tahun 1313 Masehi, kemudian oleh Gajah Biru pada tahun 1314 Masehi. Dan pemberontakan yang spektakuler adalah pemberontakan Nambi di tahun 1316. Disinilah Prabu Jayanegara berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan menyatukan
Majapahit Timur dan Majapahit Barat menjadi satu. Namun pemberontakan terus terjadi lagi. Pada tahun 1318 adalah pemberontakan rasmi dan itu berhasil ditumpas. Kemudian pemberontakan yang paling spektakuler di dalam pemerintahan Jayanegara adalah pemberontakan Rakuti, di mana para pemberontak berhasil menguasai istana kerajaan, berhasil menguasai kerajaan Majapahit dan membuat Prabu Jayanegara harus pergi dari kerajaan, dari istananya, disembunyikan, dilarikan oleh pasukan Bayangkari ke suatu tempat. Rakuti berhasil menduduki istana Majapahit dan Prabu Jayanegara dengan sangat terpaksa harus dilarikan oleh pasukan Bayangkari menuju satu daerah yang disebut dengan nama Babander. Disinilah Prabu Jayanegara dan keluarganya harus bersembunyi dan harus menahan diri, sementara istana Majapahit dikuasai oleh pemberontak Rakuti. Kejadian memilukan ini yang tercatat di dalam sejarah, bagaimana Raja Jayanegara dan keluarganya harus sembunyi dan harus menumpang di tempat kepala desa Babander, sementara yang menjaganya hanya 15 pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Jayanegara harus menahan diri, sementara Rakuti menguasai istana kerajaan Majapahit. Gajah Mada kemudian berupaya dan berusaha mencari tahu siapa yang masih menginginkan Raja Jayanegara sebagai raja dan siapa yang menginginkan Rakuti sebagai raja. Perlahan dia memimpin pasukan Bayangkarinya dan mulai merapat mendekati para pemimpin-pemimpin kerajaan yang ada di kota raja dan mengetahui siapa yang membela raja dan siapa yang membela pemberontak. Dengan dukungan para pendukung Raja Jayanegara, para pembesar yang masih setia kepada Raja Jayanegara, akhirnya Gajah Mada dan para pendukungnya bisa mengalahkan Rakuti dan istana dapat diambil alih kembali oleh Raja Jayanegara. Pemberontakan Rakuti dapat dipadamkan dan pemerintahan kembali berjalan normal. Atas jasanya Gajah Mada kemudian diangkat sebagai patih di Kauripan. Dikisahkan di tahun 1328 Masehi, saat itu Raja Jayanegara sakit dan diobati oleh tabib istana, yaitu Tabib Radanca. Namun sejarah mencatat Tabib Radanca kemudian membunuh Raja Jayanegara, dan di saat itu juga Tabib Radanca dibunuh oleh Gajah Mada. Kejadian yang tidak terduga ini akhirnya menyebabkan Raja Jayanegara wafat. Dan ini tercatat di dalam negara Kertagama bahwa Raja Jayanegara dimakamkan di dalam pura berlambang Arca Wisnu Parama. Dia didarmakan di Candi Seringgapura di Kepopongan dengan Arca Antawulan. Dia juga identik dengan Gapura Bajangratu. Dicandikan di Silapetak Bubat sebagai Wisnu dan di Sukalila sebagai Buddha.
Kepemimpinan Majapahit diambil alih oleh Ibu Gayatri sebagai Ibu Suri yang memimpin Majapahit sampai tahun 1331 Masehi. Dan setelah itu beliau serahkan kepada anak beliau Brekauripan Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani sebagai Raja Majapahit selanjutnya. Wassalam.